Membangun bangsa bukan sekedar menjalankan tugas, melainkan tentang pengabdian yang berlandaskan core values berakhlak. Bapak Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, seorang teknokrat tangguh yang dedikasinya menjadi cerminan nyata bagaimana nilai-nilai dasar ASN diimplementasikan dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Melalui video ini, kami dari Subkelompok 2 Angkatan 16 Latsar CPNS 2026 akan mengulas esensi nilai berakhlak yang melekat dalam rekam jejak Bapak Purbaya Yudisadewa, serta membedah satu persatu komitmen pelayanan dan integritas beliau. Menteri Keuangan. Bapak Purbaya Yudisadewa memiliki latar belakang pendidikan yang kuat sebagai fondasi karakter. Beliau adalah lulusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung yang kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar master dan PhD di bidang ilmu ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Bapak Purbaya Yudisadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 8 September 2025. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS dan memiliki latar belakang sebagai ekonom senior, serta staf khusus di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga Kementerian Koordinator Perekonomian. Nilai pertama dalam Core Values ASN adalah berorientasi pada pelayanan. Dari sosok Pak Purbaya dapat dilihat bahwa melayani artinya bagaimana kebijakan ekonomi bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui komitmen beliau dalam mengawal anggaran negara. Sebagai Menteri Keuangan, beliau menegaskan anggaran harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, sikap responsif beliau dalam menjelaskan kebijakan fiskal secara transparan kepada publik adalah bukti yang nyata bahwa pelayanan terbaik adalah memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu program yang dicanangkan oleh Pak Purbaya yang menunjukkan orientasi beliau terhadap pelayanan adalah Lapor Pak Purbaya, yang merupakan layanan khusus bagi masyarakat yang memiliki keluhan terhadap pelayanan bea cukai dan pajak. Ini menunjukkan dedikasi beliau terhadap pelayanan dan kepuasan masyarakat luas. Bea cukai dan khusus bea cukai dan pajak ya. Iya, Pak. Bisa lapor Pak Purbaya, nomornya ini nih 08 224 04 06 600. Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun. Yang kedua, sikap akuntabel. Akuntabel adalah sikap yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan melaksanakan tugas secara jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas. Pak Purbaya memiliki komitmen, katakan kebenaran walaupun pahit. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Purbaya memiliki prinsip jujur dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Oke. Kenapa? Boleh ceritain? Boleh dong, Pak. Itu kalau pejabat-pejabat lapor ke bosnya, ke presiden misalnya, pasti bagus-bagus terus. Benar. Saya pernah dipanggil, saya bilang nggak bagus Pak, jelek Pak, ini. Dia nggak suka sama saya. Si Purbaya kalau kesini bawanya jelek terus. Tapi itu diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Betul. Akhirnya ketika dia percaya sama saya kebetulan, dibetulin ekonominya dengan kebijakan yang pas dan akhirnya bagus. Iya. Habis itu dia sekarang percaya, bukan karena waktu itu ya, percaya sekali sama saya. Saya bilang apa aja dia ikut. Oke. Jadi kalau Anda mau dengar yang bagus-bagus, panggil orang lain. Tapi kalau Anda mau dengar yang betul-betul terjadi, panggil saya. Selanjutnya, kompeten. Kompeten ASN adalah salah satu nilai dasar yang berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini mencakup perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diukur untuk menghasilkan kinerja yang profesional. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas di bidang ekonomi, Pak Purbaya dipercaya menjadi orang yang kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Nilai berakhlak berikutnya yaitu harmonis. Nilai harmonis berarti mampu menjaga hubungan kerja yang baik, saling menghormati, dan tetap menjalin komunikasi positif meskipun terdapat perbedaan pandangan. Nilai harmonis juga merupakan salah satu nilai dalam core values berakhlak yang menekankan pentingnya kerjasama dan hubungan kerja yang baik.
Berdasarkan berita dari Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Kehutanan sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam pengelolaan sektor kehutanan dan keuangan negara. Dari tindakan ini mencerminkan nilai harmonis dikarenakan menunjukkan adanya kerjasama lintas instansi, saling menghargai peran masing-masing kementerian, serta menjaga hubungan kerja yang kondusif demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari peristiwa ini, kita sebagai ASN dapat meneladani nilai harmonis dengan menjalani komunikasi yang baik, menghargai peran rekan kerja, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dan pelayanan publik yang optimal. Nilai harmonis berikutnya yang kita dapati dari seorang tokoh ASN berakhlak, Pak Purbaya Yudi Sadewa, ialah menjaga hubungan baik dengan pejabat lain meskipun berbeda pendapat. Dalam sebuah pemberitaan, beliau menegaskan bahwa hubungan kerja tetap baik walaupun ada perbedaan pendapat. Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah. Begitu tutur beliau yang disampaikan ke wartawan. Ia juga menyampaikan bahwa perbedaan pandangan dalam pemerintahan adalah hal yang wajar selama koordinasi tetap berjalan dengan baik. Nilai ini sangat sesuai dengan indikator nilai harmonis yang diterapkan oleh ASN. Selanjutnya, nilai loyal. Nilai loyal merupakan salah satu nilai penting dalam core values berakhlak yang menekankan kesetiaan kepada negara dan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan berita, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaparkan kondisi ekonomi Indonesia kepada investor global untuk menjaga kepercayaan terhadap kebijakan fiskal negara. Tindakan ini menunjukkan sikap loyal karena beliau menjaga nama baik Indonesia di kancah internasional, mendukung kebijakan pemerintah secara konsisten, serta mengutamakan kepentingan nasional dalam menarik investasi untuk pembangunan ekonomi. Dari peristiwa ini, kita sebagai ASN dapat meneladani nilai loyal dengan menjaga citra instansi, melaksanakan kebijakan pemerintah dengan baik, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai loyal yang diterapkan berikutnya oleh Pak Purbaya Yudi Sadewa adalah mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada rakyat. Berdasarkan berita dari media Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan fiskal pemerintah difokuskan pada kepentingan masyarakat kecil agar kesejahteraan rakyat dapat meningkat. Tindakan ini mencerminkan nilai loyal karena beliau mendukung kebijakan pemerintah secara konsisten, mengutamakan kepentingan rakyat, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dari peristiwa ini, kita sebagai ASN dapat meneladani nilai loyal dengan melaksanakan tugas sesuai kebijakan pemerintah dan mengutamakan kepentingan masyarakat, serta bangsa dan negara. Bagian adaptif. Di tengah derasnya arus perubahan ekonomi global, adaptabilitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Bapak Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan sikap adaptif melalui inovasi teknologi dengan membangun infrastruktur IT untuk BPR agar tetap relevan di era digital, serta menerapkan fleksibilitas strategi dengan menyesuaikan kebijakan suku bunga penjaminan sesuai kondisi pasar global. Selain itu, ia juga mengedepankan pengambilan keputusan berbasis data empiris untuk merespons dinamika ekonomi secara tepat dan efektif. Saat pandemi menguji ketahanan nasional, beliau bertindak cepat melalui penguatan tata kelola berbasis risiko dan penyesuaian kebijakan penjaminan simpanan. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meski di tengah guncangan. Sebagai nahkoda di Kementerian Keuangan, keberanian adaptif beliau kembali teruji, mengelola APBN dengan kebijakan fiskal yang berani, memastikan efisiensi anggaran daerah demi keseimbangan nasional yang lebih tangguh. Bagi beliau, setiap data adalah panduan dan setiap tantangan adalah peluang untuk berinovasi. Purbaya Yudi Sadewa memimpin dengan data, beradaptasi dengan aksi. Bagian terakhir, kolaboratif. Keberhasilan besar tidak pernah dicapai sendirian. Bagi Bapak Purbaya Yudi Sadewa, kolaborasi adalah energi utama dalam menjaga ketangguhan ekonomi bangsa. Semangat kolaborasi ini terwujud nyata melalui harmonisasi kebijakan lintas lembaga dalam wadah KSSK yang diperkuat dengan kemitraan strategis bersama perbankan,
daerah demi ketahanan ekonomi lokal, serta perluasan jejaring global guna mengadopsi standar terbaik dunia bagi stabilitas keuangan Indonesia. Melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beliau merajut sinergi erat bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK, memastikan setiap kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa celah demi satu tujuan, keamanan finansial nasional. Tak hanya di level makro, semangat kolaboratif beliau menyentuh akar rumput dengan menggandeng pemerintah daerah serta asosiasi perbankan seperti Perbarindo dan Asbisindo. Beliau memastikan literasi keuangan hadir sebagai pelindung bagi UMKM di seluruh pelosok negeri. Di kancah internasional, beliau aktif membawa nama Indonesia dalam forum global bertukar strategi dan mengadopsi standar dunia, membuktikan bahwa kolaborasi lintas negara adalah kunci untuk menghadapi krisis masa depan. Melalui dedikasi yang berorientasi pelayanan dan integritas yang tinggi, Bapak Purbaya Yudi Sadewa membuktikan bahwa nilai berakhlak adalah fondasi utama dalam memimpin transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih tangguh dan berdaya saing global. Demikian pemaparan nilai berakhlak Bapak Purbaya Yudi Sadewa dari kelompok kami. Thank you for watching. Bye-bye.